Hmm, oke. Nah, kalau misalkan kita ingat kembali ya secara singkat, rasio perusahaan untuk yang non perbankan itu dibagi dalam 5 ini ya, 5 kumpulan ini. Oke, yang pertama adalah rasio profitabilitas. Nah, kalau kalian lihat, perhatikan gitu ya. Nah, yang pertiga pertama ini dia mengukur rasionya fokus di ukuran income statement kan ya. Nah, bagaimana kita lihat perhitungan profit kita, rasio dari profit yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Mungkin ada ya teman-teman bertanya nih, kenapa sih Bu kok kita harus menghitung sampai 3 rasio ini gitu? Toh sama-sama profit, kenapa nggak cukup salah satu saja ya? Nah, nanti saya kasih ilustrasinya. Nah, yang 3 ini dia fokusnya adalah membandingkan ukuran profit terhadap atau sales revenue terhadap angka-angka di neraca ya. Oke. Nah, ini ya. Kita lihat nih. Ini adalah income statement dari sebuah perusahaan ya. Nah, kalau kita bicara gross profit ya, maka kita bicara bagian sebelah sini ya, di income statement paling atas. Kalau cara menghitung gross profit, kita bandingkan sales kita ya dikurangi dengan biaya produksi ya. Nah, jadi kalau kita bicara gross profit yang kita bicarakan adalah keuntungan atau perbandingan gitu ya, selisih antara pendapatan dari penjualan dibandingkan dengan cost-nya ya. Nah, tentu beda kalau misalkan kalian bicara operating profit. Kalau operating profit dia posisinya udah di sini nih di bawah. Ya. Setelah dikurangi dengan operating expense. Tentu beda maknanya kalau kita membicarakan rasio gross profit dengan rasio operating profit. Karena tadi ya komposisinya itu udah beda. Kalau misalkan gross profit dia membandingkan antara sales dengan cost-nya ya. Ini menarik untuk melihat misalkan beberapa jenis perusahaan bisa jadi komposisinya besar di sini biayanya, ada juga yang bentuknya itu karakteristiknya besarnya di operasional. Oke, saya ambil contoh ya, misalkan nih perusahaan Starbucks ya. Menurut kalian Starbucks komposisi biayanya dia lebih berat di mana nih? Di bagian atas sini atau di bagian bawah sini? Komposisi biayanya lebih besar mana? Apakah COGS-nya atau operating expense-nya? COGS-nya, Bu. Kenapa Aksa COGS-nya? Karena operasi utamanya kan jual minuman ya, Bu. Jadi mungkin lebih banyak di bahan bakunya gitu, Bu. Oke, yang lain? Ada yang mau berpendapat lain? Izin, Bu. Ya, Kalau Mbak saya Listia. mungkin di bagian yang administratif, Bu, bukan yang COGS. Soalnya kan mungkin mau mengembangkan apa Bu, pemasarannya atau supaya menarik konsumennya itu kan biasanya butuh biaya yang lebih besar daripada bahan bakunya, Bu. Oke, yang lain? Terima kasih Mbak Mas Aksa, Mbak Listia. Yang lain? Ada lagi? Coba kalian pahami model bisnisnya. Kira-kira dia mayoritasnya itu di mana sih beratnya, biaya yang dia keluarkan? Sudah? Ada lagi? Ayo, yang lain. Kira-kira Starbucks di mana nih komposisi biayanya? Oke,
Jadi kalau kita lihat sebetulnya produk dari Starbucks itu utamanya kan kopi ya. Tapi kalau kalian cermati ya bisnis modelnya, sebetulnya dia itu menjual apa sih? Apakah dia hanya sekedar menjual kopi atau menjual hal lain ya? Nah, kalau misalkan kalian perhatikan kopi itu biayanya kan murah ya. Yang namanya biji kopi itu ya ada maksimalnya lah gitu ya. Kurang lebih nanti biji kopi ya mungkin bisa jadi ada grade-nya gitu ya. Misalkan yang digunakan oleh Starbucks itu lebih premium dibandingkan dengan perusahaan kopi yang gitu ya ada ya. Nah, tapi di sini si Starbucks itu dia itu lebih ke menjual lifestyle juga ya. Jadi kita datang, orang kenapa sih mau ke Starbucks? Dia itu pengen nongkrong gitu ya di kafe gitu, atau dia ingin bekerja di kafe itu dia nanti pesan kopi terus ketemu teman gitu ya, lifestyle juga kan ya. Nanti kalau misalkan beli Starbucks bisa update status kan ya, nih beli di Starbucks, ngobrol-ngobrol sama teman kongko gitu kan ya, berlama-lama. Nah sebenarnya kalau kalian lihat kemasan packaging dari Starbucks, bagaimana dia menciptakan bukan hanya kopi tapi juga sarana pendukung untuk orang menikmati kopi. Sebenarnya gitu kan ya. Nah, oleh karena itu kalau kalian perhatikan, banyak tuh dia yang dia keluarkan. Contohnya misalkan ya, yang non-kopi. Misalkan seperti sewa tempat, ya. Katakanlah kalau Starbucks kan rata-rata dia tenannya itu di tempat-tempat yang premium gitu. Entah misalkan di mall gitu ya. Kamu nggak akan melihat Starbucks tiba-tiba ada di depan komplek rumah kan, kecuali misalkan komplek rumah yang elit gitu ya. Nah, misalkan tiba-tiba Mbak Inggit keluar komplek ada gerai Starbucks kan jarang tuh ya Mbak Inggit ya. Biasanya mungkin dia ada di mall-mall besar. Nah, oleh karena itu dia pasti komponen sewanya tuh yang premium juga. Lalu ya betul tadi ya ada marketingnya juga dia bagus gitu ya. Dia kemas tuh, misalkan dia ada campaign setiap event-event tertentu, mungkin dia jadi sponsorship dari acara olahraga atau apa gitu ya. Nah, kita bisa lihat bahwa sebenarnya mungkin kalau di gross profit-nya, di biaya produksinya dia nggak terlalu mahal. Tapi ada hal-hal lain tadi ya, di operating expense-nya yang cukup tinggi juga ya untuk mendukung model bisnisnya dia. Nah, sedikit kontras adalah dengan perusahaan-perusahaan misalkan online shop. Ya, online shop misalkan katakan kalian apa nih, suka belanja apa? Mas Ferdi, kamu suka belanja apa di online shop? Wah, langsung pakai kacamata dia. Beli apa? Mungkin kayak baju itu, Pak, Bu. Baju. Nah, baju kan sebenarnya online shop sekarang banyak yang produksi sendiri gitu ya. Nah, dia produksi sendiri di rumah misalkan ya. Nah, jadi dia untuk distribusi cukup pakai marketplace. Kita kan tahu marketplace juga gratis gitu ya. Paling dia bayar untuk advertisement berapa persen gitu ya. Nah, bisa kita bilang kalau seperti itu nanti dia biaya utamanya tuh di sini nih, komposisi utamanya ya di atas. Atau misalkan untuk barang-barang yang kayak seperti barang-barang seperti sembako lah ya, dia kan sebenarnya fokus utamanya lebih di sini nih dibanding distribusinya. Nah, kenapa kita ada ukuran 3 rasio? Nanti informasi yang didapat oleh teman-teman dari 3 rasio itu berbeda-beda. Kalau gross profit margin, kalian mainnya di sini nih. Kalian akan memahami, misalkan ya, kalian mengkomparasi 3 perusahaan atau 4 perusahaan atau 5 perusahaan. Nanti kalian akan mengetahui sebetulnya berapa sih tingkatan margin dia di level produksinya gitu ya. Jadi gross profit margin itu kita membandingkan antara sales atau ini ya margin bruto lah gitu ya. Keuntungan brutonya tuh berapa sih gitu ya. Itu benar-benar murni kita bandingkan harga jual dengan cost-nya. Nah, kemudian
nggak cukup di situ, karena kan sebetulnya biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan itu tidak hanya di proses produksi saja, ada hal-hal lain, ada value change yang dia kembangkan gitu ya sampai ke tangan konsumen. Nah di sini ada hal-hal lain. Nah setelah dikurangi dengan operating expense, maka kalian dapatkan operating income ratio. Nah, di situ nanti kalian bisa bandingkan tuh antara gross profit margin dengan operating profit margin. Ya, misalkan katakan di sini 50%, di sini 30% turun karena ternyata setelah dikurangi dengan operating expense-nya rasio marginnya makin kecil. Nah, nanti kalian bisa lihat gitu penurunannya antara satu perusahaan dan perusahaan lain sama enggak gitu ya. Bisa jadi ada perusahaan yang setelah dikurangi perbandingan antara gross profit margin dengan operating profit marginnya mungkin nggak terlalu jauh. Ada yang sangat jomplang gitu ya, karena mungkin dia operating expense-nya besar. Nah, satu perusahaan saja bisa kita bandingkan antar tahun ya dari nilai rasio itu. Nanti kita bisa bandingkan apakah kalau misalkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, apakah operating profit marginnya rasionya naik atau turun. Kalau misalkan turun, berarti kan ada pembengkakan operating expense. Nah, itu bisa menjadi catatan buat teman-teman juga. Ya, kenapa kita harus menganalisis banyak nilai rasio, nggak hanya satu ukuran, karena memang dia bicara dimensi yang berbeda. Nah, ini kita bicaranya adalah kegiatan yang recurring. Ya, kita bicaranya permanent income, permanent expense. Ya, balik lagi ke konsep permanent income. Nah, di sini di bawah operating expense, di bawah operating income kita bicaranya adalah event-event yang bukan sesuatu yang permanen ya. Jadi misalkan ada keuntungan penjualan aset begitu kan ya. Padahal sebenarnya itu bukan termasuk operasionalnya dia, tapi mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, ini juga penting. Kenapa teman-teman kemudian menghitung net income rasio ya. Jadi di situ teman-teman bisa membandingkan apakah keuntungan perusahaan pada tahun itu dia dari mana nih sumbernya. Apakah dari sesuatu yang konsepnya permanen atau sesuatu yang di luar atau anomali gitu ya. Nah, atau dari mana nih? Apakah nanti bisa kelihatan nih keuntungannya dari mana? Apakah karena harga produksi atau biaya produksi yang turun, apakah karena ada biaya operating expense yang bisa dipangkas gitu ya, dari mana letaknya. Dengan kita membandingkan 3 rasio itu, kurang lebih kita akan bicara atau menangkap dimensi yang berbeda-beda. Sampai situ ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, belum ya. Nah, jadi yang kita bilang, yang kita catat adalah gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Nah, ketika kita mengukur profitabilitas perusahaan ya, kita misalkan nih ya, ada 2 perusahaan sama-sama keuntungannya adalah 2 miliar. Nah, di situ nominalnya sama ya, sama-sama 2 miliar. Tapi kita ingin melihat gitu sebetulnya 2 perusahaan ini skalanya sama atau beda. Ya, bisa jadi sebuah perusahaan itu sama-sama mendapatkan keuntungan nominal 2 miliar, tapi yang satu asetnya misalkan setengahnya hitung, kita ukur, kita bandingkan return dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Return dibandingkan dengan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ini sebenarnya ketiga hal ini untuk melihat tingkatan skalanya. Jadi walaupun misalkan kita nanti membandingkan ya antara beberapa perusahaan, teman-teman elaborasi lagi gitu ya. Apakah dengan keuntungan yang sama-sama 2 miliar ini mereka modalnya sama enggak? Skala perusahaannya sama tidak? Bisa jadi ada perusahaan itu dengan skala aset yang lebih sedikit gitu ya, tapi dia bisa menghasilkan keuntungan yang sama besarnya dengan perusahaan lain yang ukurannya jauh lebih besar. Nah, nanti membandingkannya di sini ya. Jadi kelihatan
skala dari perusahaan itu dari ketika kalian membandingkan return on asset, return on equity suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Oke, ini adalah rasio profitabilitas. Coba, ketika kita menghitung rasio profitabilitas, ukuran seperti apakah yang dianggap lebih baik? Apakah yang semakin besar atau semakin kecil? Kita ingin nilai gross profit margin kita semakin besar semakin baik atau semakin kecil semakin baik? Semakin besar semakin baik, Bu. Oke, semakin besar semakin baik. Kalau yang ini return on equity, ayo yang lain juga boleh jawab. Sama Bu, semakin besar semakin baik. Semakin besar semakin baik. Jadi untuk rasio profitabilitas ini teman-teman ya, angka yang kita harapkan semakin besar semakin baik ya, berarti tingkat profitabilitas perusahaan semakin baik ketika nilai dari rasio profitabilitasnya juga semakin besar. Oke, nah yang kedua ini rasio likuiditas. Kita ingin mengetahui sebetulnya seberapa liquidkah gitu ya perusahaan yang sedang kita analisis. Ada yang masih ingat nggak current ratio itu menghitungnya bagaimana? Yuk, kan sudah dikerjakan kemarin. Ya, current asset, current liabilitas, Bu. tuh ya, kalau current asset dibagi dengan current liability. Berarti kita di situ sedang melihat working capital dari perusahaan. Kita ingin tahu gitu ya, seberapakah aset lancarnya bila dibandingkan dengan utang lancarnya. Nah, kalau misalkan saya hitung nih, current ratio sebuah perusahaan nilainya 3, itu maknanya apa sih? Izin Bu, Ya, silakan. dalam waktu 1 tahun itu termasuk aset lancar. Nah, misalkan mencairkan seluruh aset lancar tersebut, yang 3 tadi itu dapat menutupi pembayaran current liabilities tersebut Bu sebanyak 3 kali. Mungkin seperti itu. Betul ya. Jadi kalau misalkan saya harus saya harus melikuidasi semua aset lancar saya gitu ya, maka saya bisa memenuhi kewajiban lancar saya sebanyak 3 kali ya. Nah, kita bergerak ke quick ratio. Nah, di sini quick ratio itu mengeluarkan nilai inventory dari current asset. Kenapa? Karena inventory ini dianggap dia walaupun lancar, tapi di sisi lain kan dia harus melalui proses penjualan dulu gitu ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu lancar juga gitu ya, nggak terlalu mudah di-convert gitu ya. Jadi dia harus melalui sebuah proses dulu. Nah, makanya di sini ukurannya quick ratio, dia current asetnya dikurangi dengan nilai inventory-nya baru dibandingkan dengan current liability. Nah, untuk rasio likuiditas ini ukurannya seperti apa yang diharapkan, yang dianggap lebih baik? Apakah semakin tinggi atau semakin kecil yang diharapkan? Semakin tinggi semakin bagus, Bu. Semakin tinggi semakin baik ya. Nah, nah ini adalah rasio likuiditas, tadi profitabilitas, sekarang yang ketiga ya, rasio leverage. Total debt, total asset rasio, nah ini udah ada rumusnya ya. Jadi kita bandingkan total debt dengan total aset, dengan total debt dibandingkan dengan total equity. Kalau ini angka yang diharapkan bagaimana? Semakin besar atau semakin kecil? Teman-teman, untuk rasio leverage. Semakin kecil mungkin Bu. Oke. Nah, di sini untuk rasio leverage ya, kita memang membandingkannya dengan perusahaan lain, dilihat mana yang lebih kecil, tapi dengan catatan ya, selama range-nya itu dianggap wajar, maka tidak apa-apa. Karena sebenarnya utang ini bukan suatu instrumen yang
tidak baik juga bagi perusahaan ya. Jadi utang ini dianggap sebagai faktor pengungkit. Ya, bagaimana misalkan contohnya untuk perusahaan-perusahaan yang ada di siklus bisnis awal ya, misalkan dia masih startup nih. Di situ kan di satu sisi operasional dia belum terlalu ngebus gitu ya. Nah, tapi di sisi lain dia juga kan harus ada initial outlay atau apa ya, pembelian belanja modal yang banyak gitu ya, karena kan dia baru mulai bisnisnya. Nah, makanya di sisi lain dia bisa mencari investasi berupa pinjaman gitu ya. Nah, utang ini juga biasanya digunakan ketika misalkan perusahaan itu ingin melakukan ekspansi nih. Dia menangkap misalkan ada suatu kesempatan gitu ya. Nah, untuk mengambil kesempatan tersebut bisa jadi kapasitas yang sekarang ini masih kurang gitu. Nah, dia mencari pinjaman salah satunya untuk meningkatkan kapasitas dia. Nah, ini kan berarti kita bicaranya momentum kan ya. Kalau misalkan momentumnya lewat bisa jadi perusahaan tersebut jadi merugi. Nah, kita memandang utang itu seimbang aja gitu ya. Tidak selalu maknanya hutang yang paling sedikit itu maka perusahaan yang terbaik, enggak juga gitu ya. Tetapi masih dalam batas wajar, maka dianggapnya perusahaan tersebut nggak apa-apa gitu ya nilai rasio leverage-nya. Nah, bagaimana Bu untuk mengukur? Nah, salah satunya yang paling gampang adalah kita lihat di rata-rata industri ya. Nanti biasanya kita bandingkan dengan rata-rata industri, biasanya berapa sih tingkat leverage di perusahaan-perusahaan di industri yang sama gitu ya. Nah, itu lalu apa sih yang mempengaruhi tingkatan leverage dari sebuah perusahaan? Ini banyak ya. Nah, kalau kemarin kita belajar struktur modal, teman-teman kan belajar juga di manajemen keuangan ya, bagaimana perusahaan itu menentukan apakah dia akan menentukan modal dia itu mau gimana komposisinya, apakah banyaknya di utang atau banyaknya di ekuitas. Nah, di situ kan ada selera risiko dari masing-masing perusahaan juga nanti mengikuti ya, akan turut menciptakan kira-kira dia struktur modalnya seperti apa. Lalu yang kedua bisa jadi perusahaan itu ada perjanjian tertentu dengan pihak kreditor. Jadi misalkan dia ada perjanjian debt covenant ya. Nah, di situ misalkan menyatakan sebuah perusahaan itu maksimal tingkat kreditnya 30% atau 40% dari total aset misalkan gitu ya. Nah, itu biasanya mempengaruhi tingkatan leverage dari sebuah perusahaan. Jadi nanti teman-teman jangan antipati dengan itu memang mampu untuk memenuhi kewajibannya gitu ya, dibandingkan dengan rata-rata juga dia masih oke, ya nggak apa-apa. Karena utang ini memang dianggap sebagai daya ungkit gitu ya dalam bisnis. Oke, yang keempat, rasio aktivitas. Nah, di sini banyak ya, sebetulnya bukan hanya 3 ini, masih ada receivable turnover gitu ya, total asset turnover, inventory turnover dan lain sebagainya. Yang diharapkan angkanya untuk rasio aktivitas bagaimana? Semakin besar atau semakin kecil? Yang besar, Bu. Besar, Bu. Oke ya, semakin besar. Jadi di sini kita menilai sebetulnya aktivitas perusahaan itu seperti apa sih gitu ya. Nah, kalau misalkan turnover-nya rendah ya, terutama misalkan seperti receivable turnover gitu ya. Nah, berarti kan kemampuan perusahaan untuk mengkonvert piutang dia menjadi cash itu rendah ya. Kalau kita bicara seperti itu bisa jadi secara operasional perusahaan terganggu ya, karena dia sebetulnya pendapatannya tuh bentuknya masih potensi aja ya. Memang ada di neraca kita tercatatnya piutang, tapi apakah perusahaan sudah menikmatinya kan belum ya, selama sampai dia bisa dikonvert ke pendapatan ke perusahaan.
Nah, oleh karena itu turnover ini jadi penting untuk kita tahu kemampuan perusahaan itu aktivitasnya seberapa aktif gitu ya. Inventory turnover juga kita bisa melihat sebetulnya aktivitas perdagangan perusahaan itu gimana sih gitu ya. Bisa jadi kalau misalkan inventory turnover-nya terlalu rendah kan berarti dia dalam tanda kutip kita harus melihat nih sales-nya berarti kan rendah gitu ya. Nah, nanti juga bisa dilihat. Oke, yang terakhir rasio penilaian. Price earning ratio tuh rumusnya apa? Apa price earning ratio? Price per share bagi earnings per share, Bu. Oke. Lalu kalau price to book value? Market price per share dibagi dengan book value per share. Oke. Nah, ini nilainya yang diharapkan seperti apa? Untuk yang price earning ratio, maunya lebih kecil lebih baik atau lebih tinggi lebih baik? Lebih tinggi lebih baik, Bu. Lebih tinggi lebih baik. Itu untuk siapa? Kalau lebih tinggi lebih baik itu maknanya apa sih? Misalkan price earning ratio-nya tuh nilainya tinggi, artinya apa sih? Berarti earning yang didapat oleh pemegang sahamnya lebih besar, Bu. Jadi market kita bandingkan antara market price dengan earning per share gitu ya. Nah, mana yang lebih tinggi? Oke. Kalau yang lain setuju semuanya? Izin Bu, Ya. menurut saya tergantung dari posisi dari investornya itu Bu. Jadi kalau Ya. misalnya dia udah pernah berinvestasi, kalau misalnya harganya naik, nah itu jadi nanti mereka dapat capital gain. Jadi kalau misalnya investornya itu baru, jadi dia bakal nge-hold dulu untuk membelinya gitu Bu, karena harga sahamnya naik. Mungkin gitu Bu. Betul ya. Jadi tadi yang dibilang Mas Asa benar, Mbak Helena juga benar, tergantung sudut pandang si investornya. Apakah dia sudah berinvestasi atau dia baru mau beli saham. Nanti ya perbedaannya di situ. Oke, kalau yang book value, price to book value kita inginnya apa nih? Lebih tinggi atau lebih rendah? Izin Bu, itu lebih kecil. Jadi itu untuk menilai apakah harga dari saham yang ditawarkan itu murah atau enggak. Jadi kalau misalnya dia di atas nilai 1, maka bisa dibilang harga sahamnya itu mahal. Kalau misalnya di bawah dari nilai 1, berarti harga sahamnya bisa dibilang murah. Oke, gitu, jadi Bu. kalau di bawah nilai 1 berarti book value-nya lebih besar daripada market price. Rasio terkait perusahaan non perbankan. Teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Izin bertanya. Ya, silakan. Kemarin waktu kami Mas Fadil kecil deh suaranya Mas Fadil. saya akan tes apakah sudah terdengar jelas. Masih sih, nggak apa-apa. Coba pelan-pelan. Nah, itu kemarin kan waktu kami mengerjakan tugas saya kayak tentang analisis rasio juga, saya bagian rasio profitabilitas bunga itu. Saya mencari rasio profitabilitas itu salah satunya ada earning per share bunga. Tapi di sini saya menjadi bingung karena tadi terkait dengan rasio penilaian itu ada bahas soal earning per share juga. Jadi sebenarnya earning per share itu termasuk ke rasio profitabilitas atau rasio penilaian? Oke, kalau earning per share kan berarti sama aja kayak ini nih, return per share gitu kan. Kalau di sini price earning ratio dia sudah membandingkan antara market price sama earning per share-nya gitu, bedanya gitu. Kalau earning per share tuh betul ya bisa juga masuk ke profitabilitas, betul. Kalau di sini di rasio penilaian kita sedang membandingkan antara market price dengan nilai buku atau dengan earning per share gitu, Mas Fadil.
Ibu. Berarti tetap di rasio profitabilitas Ibu. Ngukurnya beda. Tapi kalau cuma earning per share boleh masuk sini juga profitabilitas. Terus Bu, kalau yang return on investment sama earning per share itu sama, berbeda ya Bu sebenarnya? Kenapa? Uh, return on investment dan earning per share itu sebenarnya sama atau berbeda? Kayak rumusnya apa kalau return on investment? Sebentar ya, sebentar. Ya, teman-teman, maaf ya ini karena di kantor jadi agak berisik kali ya. Sebentar. Oke. Jadi tadi apa return on investment? Nah, biasanya return on investment itu di cara menghitungnya dia sebuah apa? Kita mau investasi gitu ya, kita lihat, kita bandingkan pendapatan investasi kita dengan biaya investasinya. Nanti dilihat seperti itu rumusnya. Mas Fadil, yang lain ada yang mau membantu bagaimana kita menghitung nilai ROI? Kalau berdasarkan yang saya untuk menghitung return on investment itu dengan cara mengurangi. Mas Fadil kurang jelas ya, sebentar.
Oke, maaf ya teman-teman. Tadi saya di kubikel. Kebetulan ada ini heboh jadinya ya. Oke, gimana tadi Mas? Siapa tadi ya? Mas Fadil ya? Coba ulangi Mas Fadil, maaf. Ini Bu, kalau untuk return on investment itu berdasarkan yang saya temukan itu rumusnya laba atas investasi kurang investasi ROI jadi investasi. Sedangkan kalau yang seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya itu income after tax dikurang saham referen dibagi saham yang beredar. Nah, itu sebenarnya ROI ini sama atau berbeda dengan EPS? Soalnya tadi kalau tidak salah Ibu menyebutnya ROI ini EPS ini seperti ROI. Oke, jadi maksud saya tadi salah satunya untuk kita melihat tingkat profitabilitas gitu ya. Sebenarnya itu sudut pandangnya tapi dari ini investor berarti kan ya, dia ingin melihat kira-kira tingkat profitabilitasnya salah satunya adalah dengan menggunakan earning per share. Tapi beda dengan ROI, beda, bukan perhitungan yang sama. Kalau ROI betul tadi ya, bagaimana kita membandingkan nilai investasi kita gitu ya dibandingkan dengan return-nya, betul Mas Fadil. Kalau misalkan tadi yang Mas Fadil tanyakan, apakah EPS itu dihitungnya di rasio penilaian atau di profitabilitas gitu kan ya? Tadi di awal, nah saya bilang kalau di rasio penilaian itu kita tidak hanya menghitung EPS saja gitu. Jadi kalau misalkan EPS-nya sendiri itu bukan belum seutuhnya rasio yang digunakan di penilaian, tapi di rasio penilaian itu kita sudah membandingkan nilai EPS-nya entah itu dengan market price gitu ya, jadi nanti diperbandingkan apakah nilai perhitungan kita dibandingkan dengan nilai pasar itu seperti apa. Lalu price to book value juga gitu, kita bandingkan antara nilai dari market price dengan nilai buku kita gitu Mas. Nanti kalau misalkan mau menghitung ukurannya ROI-nya pakai tadi ya udah pakai aja yang itu Mas, nggak usah pakai EPS. Terima kasih Bu. Ya baik. Oke, yang lain ada lagi? Izin Bu, izin bertanya Bu. Kemarin saya kan hampir mirip kayak si Fadil. Kemarin kan saya mencari rasio aktivitas itu ada antara lainnya yang inventory turnover sama yang account receivable turnover. Terus kemudian saya buka PPT Menq yang kemarin itu ternyata yang inventory sama account receivable itu juga masuk ke rasio likuiditas Bu. Apakah memang bisa masuk keduanya atau bagaimana Bu? Terima kasih. Oke. Nah ini ya memang banyak versi ya. Kalau misalkan sebenarnya di sini likuiditas itu kan kita ingin melihat bagaimana kemampuan perusahaan gitu ya untuk memenuhi kewajiban lancarnya. Kalau kalian perhatikan ya di sini ukurannya kan sama semua. Nah mungkin di situ nah ini kan ya kadang-kadang memang beda sumber, dia bisa jadi dia punya mazhab sendiri ya, tapi sebenarnya kalau kalian perhatikan ya antara rasio likuiditas dan aktivitas ini mungkin ada ininya ya kayak hubungannya. Jadi kalau misalkan dengan turnover piutang yang baik, nanti kan berarti dalam tanda kutip gitu ya, perusahaan itu lebih liquid dibandingkan yang piutangnya lebih turnover-nya lebih rendah. Mungkin bisa ngambilnya kayak gitu. Tapi untuk sementara saya pikir untuk yang turnover kita masukkan ke aktivitas dulu Mas gitu ya, Mas Fatia. Tapi memang
Bisa nggak Bu menunjukkan likuiditas? Bisa juga ditarik ya. Kalau misalnya logiknya sih sebenarnya masih nyambung nih antara kedua ini, gitu Mas Raffi. Terima kasih Bu. Cuman masalahnya kalau yang rasio aktivitas ini kita belum membandingkan dia dengan kewajiban lancarnya. Jadi oke lah, katakanlah operasional dia lancar gitu ya, operasional dia tuh aktif, tapi ternyata kewajiban lancar dia juga jauh lebih banyak misalkan. Nah itu kita belum bandingkan tuh kalau yang di turnover. Nah itu mungkin jadinya agak harus berhati-hati kalau menggunakan ini sebagai ukuran likuiditas perusahaan. Walaupun memang dia bisa lah ya dimasukkan gitu salah satunya. Itu Mas Ferdi. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kita lihat coba ya. Kalau gitu contoh soal ujian tahun sebelumnya. Teman-teman bisa dengar suara lain nggak di sini? Dengar suara-suara lain nggak selain suara Bu, saya? samar-samar Bu. Dengar Bu, tapi masih Benar Bu, tapi kecil kok Bu. Kecil ya, iya soalnya lagi ada yang diklat juga. Jadi ini emang online itu memudahkan, tapi kalau misalkan udah kerjanya dari kantor agak susah juga gitu karena semua orang tuh ngomong ya. Jadi itu takutnya ngeganggu. Nih saya sampai melipir dulu tadi cari tempat yang sepi. Bentar, saya lupa di filenya di oh iya bentar. Di sini nih. Oke. Sorry. Nanti teman-teman bisa akses ya untuk soal tahun lalunya itu di LMS ya. Nah ini jadi di 2 tahun yang lalu untuk UTS-nya kita ada belajar soal tentang rasio ya. Saya mau bahas sebentar. Yang tahun 2018 kalau nggak salah ya. Ya. Oke, nanti saya mau share, share screen. Nah ini ya, nah ini adalah soal 2 tahun lalu, teman-teman bisa akses di LMS ya. Nah, yang soal nomor 3 ini, sebetulnya teman-teman diminta untuk menghitung rasio dari PT Palu Gada. Ya, jadi nanti dari informasi-informasi yang ada, teman-teman diminta menghitung berapakah rasio dari current ratio, AR turnover, inventory turnover, ROA, dan debt to equity ratio. Nah, ini bolehlah di screenshot ya kalau teman-teman nanti mau jawabannya. Nah, ini untuk mempermudah ya, kita hitungkan ya. Jadi teman-teman ceritanya udah menghitung ya. Dapatlah nilai-nilainya sebagai berikut. Nah, ini PT Palu Gada tadi ya, di sini current ratio-nya nilainya 2,5. Oke. Nah, ini AR turnover-nya 8,31. Nah, di sini yang C-nya berdasarkan rasio yang sudah dihitung tersebut sebagai analisis bisnis yang disewa PT Palu Gada, lakukan analisis dan berikan saran atas kondisi perusahaan jika diketahui data industri retail sebagai berikut. Oke, teman-teman. Coba saya tanya ya. Nah, ini current rasio kita nilainya 2,5. Ini tandanya bagaimana nih apabila dibandingkan dengan rata-rata industri? Apakah ukurannya baik atau tidak baik? Sudah baik, Bu. Karena lebih baik, dari ya. current ratio-nya industri. Oke, ya baik. Biasanya sih rule of thumb-nya 2 gitu ya. Nah, oke. Lalu AR turnover-nya bagaimana?
AR turnover-nya Kurang baik, Bu. baik. Kita AR turnover-nya 8,31, rata-rata industri 20 kali. Mana yang lebih baik? Yang rata-rata industri, Bu. Berarti kita kurang baik ya, karena ternyata turnover kita lebih rendah dibandingkan rata-rata industri. Inventory turnover-nya Kurang baik, Bu. kurang baik juga ya, di bawah rata-rata industri nih. ROA-nya Kurang baik, Bu. gimana Mbak? ROA-nya lebih baik, kurang baik atau sudah baik? ROA kita tuh 15%, sedangkan rata-rata industrinya 75%. Kurang baik, Bu. Kurang baik ya. Oke, di sini DER-nya, debt to equity ratio-nya sekitar 178, industri 50%. Ini kita baik atau kurang baik? Mana? Ukuran PT Palu Gada gimana? Kurang baik ya, Bu. Kurang baik ya, ternyata dia total utangnya ya lebih besar daripada modalnya. Ya, kalau di sini kan udah di atas 100%. Nah, itu harus jadi perhatian tuh ya. Gimana bisa liabilitasnya sudah lebih dominan gitu ya. Oke, di sini gross profit margin-nya dibandingkan dengan rata-rata industri. Kurang baik, Bu. Kurang baik ya. Nah, di sini berarti dia kalau kita bandingkan dengan rata-rata industri, ternyata biaya produksinya berarti industri lebih murah ya, sebesar 8%. Kalau di sini dia hanya mendapatkan 32%, sedangkan industri di 40%. Berarti kan dia bisa kita bilang biaya produksinya tidak efisien gitu ya. Ini tidak efisien. NPM-nya Kurang baik juga, Bu. kurang baik juga ya. Kurang betul. baik Nah, juga, Bu. oke, nah nanti teman-teman kalau misalkan ada soal rasio seperti ini, jangan berhenti di identifikasi angka-angka seperti ini. Ya, nanti coba kalian analisis, kasih narasi. Kalau ada kondisi seperti ini tuh gimana kira-kira kondisi perusahaan tuh kenapa? Nih contohnya ya, di sini kita bisa bilang bahwa kemungkinannya perusahaan itu kurang efisien ya. Entah misalkan dia tidak bisa mendapatkan raw material yang harganya baik ya, atau bisa jadi dia dari proses produksinya yang tidak efisien sehingga gross profit marginnya jauh lebih rendah ya kan dibandingkan rata-rata industri. Begitu juga dengan net profit marginnya. Di situ kan berarti expense 2 kali lipatnya. Nah, itu kita bisa bicara seperti itu. Lalu di sisi lain di sini nih, AR turnover. Kemampuan perusahaan untuk mengkonvert AR menjadi cash-nya itu rendah. Ya, jadi di satu sisi dia tidak efisien, mengkonvert penjualan menjadi cash juga dia sulit gitu ya. Lalu di sini return on asset-nya pun rendah. Ya, berarti kan ini dibandingkan dengan rata-rata industrinya jauh, rata-rata industrinya 75%. Nah, ini kan return on asset-nya hanya 15%. Di sini berarti perusahaan bisa kita katakan sedang suffer gitu ya. Nih, di sini lihat juga inventory turnover-nya juga lebih kecil, mungkin dia sales-nya juga tidak terlalu baik nilainya ya dibandingkan dengan rata-rata industri. Nah, jadi sehingga untuk menutupi berbagai ketidakmampuan dia untuk generate cash, untuk menjual barangnya gitu ya, untuk mendapatkan fresh money lewat piutangnya dia, akhirnya dia ketergantungan dengan utangnya. Nih, di sini lihat ya, utangnya sudah cukup besar. Nah, nanti sampai situ ya, kalau misalkan menganalisis, dan baru nanti kalau misalkan ada saran,
Kira-kira sarannya apa? Nah, berdasarkan dengan tadi masalah yang sudah kalian identifikasi dari rasio-rasio yang sudah dibuat, gitu, kira-kira sarannya apa sih gitu ya untuk perusahaan tertentu. Nah, itu kurang lebih nanti kalau misalkan menjawab untuk pertanyaan yang rasio ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke rasio untuk perbankan? Izin bertanya, Bu. Ya. Jadi ini kan tadi kita menganalisis mana yang kurang baik sama baik atau tidak efisien gitu ya, Bu. Nah, jadi kalau misalnya pada perusahaan startup itu walaupun dia secara keseluruhan rendah, tapi kan prospek untuk kedepannya itu bisa dikatakan bagus ya, Bu. Nah, apakah hal tersebut bisa jadi pertimbangan bagi analisis untuk menilai rasio seperti ini? Terima kasih, Bu. Betul ya Mbak Helena. Jadi salah tambahannya kita dalam mengukur rasio ini juga memperhatikan kira-kira perusahaan itu ada di siklus bisnis yang mana ya. Jadi kalau misalkan kemarin kan kita bahas di cash flow statement, kalau misalkan pun cash flow-nya positif, tapi positifnya itu karena misalkan dia lagi melikuidasi dirinya gitu ya, menjual aset tetap, kan itu merupakan sentimen yang buruk gitu ya. Nah ini juga sama. Kalau Mbak Helena lihat, mungkin dia perusahaan-perusahaan startup itu kan kurang lebih secara bottom line-nya nih, misalkan di sini ya di ukuran ini terutama nih, gross profit margin, net profit margin, lalu return on asset, mungkin masih merah gitu ya. Tapi kan kita kembalikan ke narasi soalnya. Kalau misalkan startup, biasanya sih kalau startup itu dia nggak bisa gitu dibandingkan langsung dengan rata-rata industri. Seharusnya dia misalkan dibandingkan ya dengan perusahaan-perusahaan yang baru juga gitu. Kan dia struggle-nya sama ya, sehingga bisa kita baru komparasi. Tapi kalau misalkan nanti memang ilustrasinya hanya ada yang rata-rata industri, nanti kesimpulannya teman-teman bisa tambahkan. Walaupun misalkan kondisinya seperti ini, masih dianggap wajar karena dia merupakan perusahaan yang masih di early stage gitu ya, di siklus awal bisnisnya gitu, bisa juga seperti itu Mbak Helena. Baik Bu, berarti kalau untuk keputusan mengambil benchmark itu lebih baik sesama startup gitu ya Bu, atau bisa juga dengan semua industri gitu Bu untuk benchmarknya? Oke, karena kalau misalnya dibandingkan dengan rata-rata industri mungkin beberapa hal aja, seperti misalkan kalau kemarin kita benchmark beban depresiasi, nah itu kan sama ya kurang lebih ya kalau di industri yang sama, mau dia di siklus pertama atau siklus terakhir. Tapi kalau kita membandingkan growth itu kan agak susah tuh. Kalau yang udah stabil, perusahaan yang sudah stabil kan dia sudah menikmati growth yang maksimal gitu. Tapi kalau yang startup bisa jadi dia belum apple to apple lah kalau dibandingkan dengan perusahaan yang sudah mapan gitu. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita bandingkan. Salah satunya misalkan tadi tingkat depresiasi atau misalkan piutang gitu atau ini biaya produk. Nah, biaya produk juga bisa tuh ya salah satunya. Karena kan kurang lebih itu akan walaupun kadang untuk perusahaan-perusahaan yang sudah mature biasanya dia punya privilege yang lebih karena kan dia kan pasti economic of scale-nya lebih besar ya, jadi mungkin bisa mendapatkan cost yang lebih murah gitu Mbak Helena seperti itu. Nah, tapi memang untuk kesetaraan ya kalau perusahaan size kecil ya bandingkannya dengan yang perusahaan yang agak mirip sih seharusnya gitu. Terima kasih Bu. Ya. Oke ya. Nah, ini mungkin teman-teman kalau misalkan nanti ada soal terkait rasio keuangan. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya lanjut ke rasio perusahaan non perbankan ya. Rasio perusahaan perbankan. Nah, ini nanti teman-teman kalau misalkan ingin lihat detailnya ya bisa ke ini nih, YouTube. Saya dapat penjelasannya di sana ya, cukup detail, nanti di situ dia jelaskan 14 ukuran rasio perusahaan perbankan gitu yang biasanya digunakan. Nah, ini
14 rasio tersebut ya. Nah, biasanya ukuran ini dipublikasikan oleh perusahaan perbankan karena diwajibkan, ada ketentuannya dari OJK ya, dipublikasikan di media massa. Nah, jadi teman-teman kalau mau ngambil angka-angka rasio ini tinggal masuk ke IDX. Nah, tapi itu biasanya ada tuh di situ ya. Dia mengeluarkan publikasi terkait rasio-rasio ini. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan yang non perbankan ya. Kalau yang terbuka, mereka tuh di laporan tahunannya juga sudah mencantumkan rasio-rasio yang ada. Jadi teman-teman tinggal ambil sebetulnya ya. Oke, nanti sebentar. Kita istirahat sholat asar dulu sebentar ya. Rasio yang biasanya digunakan untuk perbankan ya. Nah, di sini saya kasih contoh 4 bank ya untuk nanti kita sekalian latihan gitu ya. Kira-kira kalau membandingkannya untuk rasio tertentu itu seperti apa? Nah, ini yang diambil adalah Bank BCA, ya, Bank BRI, Bank BMRI dan BBNI ya. Nah, mungkin coba kita lihat ya. Bentar.
Oke ya, kita mulai. Nah ini tadi yang pertama ya, ini rasio kecukupan kewajiban penyediaan modal minimum ya. Nah ini bagaimana sih menghitungnya? Nah ini menunjukkan kira-kira jadi perusahaan itu perusahaan perbankan itu dibandingkan antara modal inti perusahaan dengan aset-aset yang beresiko. Jadi aset-aset di perusahaan itu dinilai berdasarkan risikonya ya. Jadi misalkan kalau misalkan untuk aset-aset seperti kas gitu ya, itu kan relatif tidak ada resikonya, sifatkan sesuai dengan nominal yang kita miliki. Tapi kalau misalkan untuk aset-aset tertentu, terutama misalkan aset-aset keuangan ya, di situ kan dia ada kemungkinan risiko di situ diukur gitu. Lalu misalkan untuk aset-aset seperti piutang bermasalah, nah di situ kan bisa jadi risikonya bahkan bisa sampai 100%. Bisa jadi untuk piutang-piutang bermasalah itu tidak bisa didapatkan kembali oleh perusahaan. Jadi sebenarnya filosofisnya gini, semakin beresiko aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan itu harus menyediakan modal yang cukup gitu ya untuk mengcover risiko-risiko tersebut. Nah, oleh karena itu di sini kita bandingkan antara modal inti dibagi dengan aset tertimbang risikonya. Nah, ukuran yang kita harapkan adalah lebih besar, lebih baik. Di dalam ukuran ini mana perusahaan perbankan yang nilai KPMM, rasio KPMM-nya lebih baik? BCA, Bu. BCA ya, dia sebesar 22%. Oke, yang paling rendah dari keempatnya mana? BNI, Bu. Oke ya. Nah, sekarang ini kita masuk ke rasio yang kedua. Nah, ini seharusnya ini aset bermasalah ya. Nah, ini aset bermasalah, aset produktif bermasalah. Jadi kalau di perbankan itu asetnya bisa dikategorikan menjadi dua, ya, aset produktif dan aset non produktif. Kalau produktif itu seperti apa? Nah, misalkan aset tersebut bisa digunakan dan bisa digunakan untuk memberikan penghasilan bagi perusahaan atau mendatangkan revenue bagi perusahaan. Nah, itu adalah aset produktif. Nanti di list mana kira-kira yang bermasalah dan tidak. Nah, di sini nilainya tentu saja semakin kecil lebih baik. Nah, di sini aset bermasalah dengan aset produktif bermasalah ya, presentasinya yang paling rendah adalah BBCA ya, sebesar 1%-an lah. Nah, di sini yang paling besar variatif ya, untuk yang aset bermasalah di BBNI, untuk yang aset produktif bermasalahnya adalah di Bank Mandiri. Oke, ini CKPN sejalan dengan konsep PSAK 71 ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ada transaksi derivatif aset keuangan yang kemungkinan returnnya tidak sama dengan nominalnya, maka kita harus mencadangkan kerugian penurunan nilai ya. Nah, di sini angka yang kita harapkan bagaimana nih? Yang semakin kecil atau semakin besar? Kalau sebuah perusahaan menetapkan nilai CKPN-nya presentasinya besar, itu bermakna apa sih? Apa makna yang bisa kita ambil?
Izin Bu, berarti banyak piutangnya yang bermasalah ya Bu? Oke, jadi ketika perusahaan dia mencadangkan CKPN yang cukup besar, kita bisa bilang bahwa aset-aset yang dinaungi perusahaan tersebut itu relatif risikonya lebih besar dibandingkan yang mencadangkan presentasi lebih kecil. Nah, itu yang harus kita lihat. Jadi sebetulnya kenapa kita menginginkan nilai CKPN yang lebih kecil dengan dasar filosofisnya berarti aset-asetnya itu dianggap tidak lebih beresiko dibandingkan yang mencadangkan karakteristiknya gitu ya, karakteristiknya dianggap resikonya rendah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang mencadangkannya lebih besar. Kan sama dengan piutang ya, ketika perusahaan menilai ketertagihannya rendah pasti dia bikin afdanya besar. Nah ini ya kita memandangnya CKPN. Oke, jadi di sini terlihat ya bahwa BBCA lagi yang paling kecil nih ya, 3,15%. Oke, salah satu lagi karakteristik yang digunakan untuk mengukur kinerja perbankan ini nih ya, non-performing loans. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat bisnis model dari perusahaan perbankan ya, teman-teman kan menyimpan dana nasabahnya, para nasabahnya menyimpan dana gitu ya di perbankan. Nanti uang tersebut digather, disatukan, lalu disalurkan menjadi kredit. Jadi sebenarnya usaha perbankan itu yang utamanya itu adalah penyaluran kreditnya ya, karena kalau misalkan proses simpanan dari nasabah itu perusahaan kan harus membayar bunga ya. Jadi misalkan Mbak Ica, Mbak Listia nabung nih ke perbankan gitu ya, nanti perbankan harus kasih bunga ke Mbak Ica dan Mbak Listia ya. Tapi mereka mendapatkan keuntungannya adalah dari uang-uang yang dikumpulkan tersebut, dana pihak ketiga bisa disalurkan kembali menjadi kredit. Nah, salah satu ukuran profitabilitas atau performa dari perusahaan perbankan adalah tingkat ketertagihan dari kredit-kredit yang dia salurkan ya. Nah, di sini salah satunya diukur dengan nilai non-performing loans. Jadi diukur gitu ya, dari semua kredit-kredit yang disalurkan itu, berapa sih yang tidak bisa tertagih. Nah, di sini ukurannya bagaimana nih yang kita harapkan? Yang non-performing loans-nya yang tinggi atau yang rendah? Yang rendah, Bu. Betul ya. Ini ukurannya bedanya adalah kalau NPL gross itu langsung ya, non-performing loans rate-nya berapa, kalau yang net itu setelah dikurangi dengan provisinya. Jadi perusahaan itu kan juga sudah membuat cadangan ya, cadangan kerugian ya, CKPN-nya dari kredit yang disalurkan. Nah, oleh karena itu perbedaannya itu antara NPL gross dengan NPL net. Jadi NPL net sudah dikurangi dengan allowance-nya. Ya. Nah, di sini ada yang menarik nih kalau kalian perhatikan ya. NPL gross yang paling tinggi itu bank mana, coba lihat? BMRI. BMRI ya, Bank Mandiri ya. Oke, kalau NPL net mana yang paling besar? BBCA, Bu. Nah, BBCA. Nah, kalau kalian perhatikan ya, ini bisa maknanya banyak nih ya, kalau menurut saya ya. Bisa kita bilang kalau Bank Mandiri ini katakanlah dia tingkat ketidaktertagihannya lebih besar dibandingkan keempatnya gitu ya, tapi di sisi lain dia sudah membuat cadangan kerugian yang cukup gitu ya, jadi sehingga nanti NPL net-nya itu cukup rendah. Nah, di sisi lain BCA di sini dia paling rendah NPL gross-nya. Nah, tapi dia mencadangkan allowance-nya juga tidak terlalu tinggi. Jadi kalau kalian lihat nilai NPL net-nya juga masih cukup tinggi dibandingkan yang lain, masih di 1% ya. Nah, tapi apakah ini sesuatu praktek yang tidak baik? Nah, bisa dua jawabannya. Nanti harus didalami lagi. Apakah si BCA ini sudah membuat allowance yang pas gitu ya? Nah, kalau memang misalkan ada kecurigaan, oh mungkin BCA membuat perencanaan allowance-nya terlalu kecil gitu ya, sehingga dia nilai NPL net-nya masih tinggi. Tapi di sisi lain kita harus melihat trennya.
Ya, bisa jadi memang tingkat ketidaktertagihan di BBCA itu rendah, ya. Jadi sehingga dia mencadangkan allowance untuk ketidaktertagihan dari kreditnya itu juga rendah. Nah, jadi sehingga dia tidak mencadangkan allowance yang cukup besar gitu, karena mungkin dari trennya dia memang tingkat ketertagihannya tuh cukup tinggi gitu ya. Nah ini kita mulai masuk ke ukuran produktivitas ya, profitabilitas atau rentabilitas ya dari perusahaan perbankan. Ukurannya sama tadi ya, ada return on asset, return on equity. Nah ini sama net interest margin. Nanti saya jelaskan ya, karena ini sedikit khusus nih. Untuk ROA, ROE sama ya. Kita bandingkan nilai return terhadap aset, ya, return terhadap equity. Nah, dari sini ukurannya yang cukup baik, perusahaan apa untuk return on asset? BBCA ya, Bu? BBCA, return on equity juga ya. Nah, di sini terlihat yang paling rendah adalah BBNI. Oke, nah ini NIM, net interest margin, menghitungnya bagaimana? Kalau jadi gini, tadi model bisnis dari perbankan adalah simpan pinjam ya. Jadi dia menerima menghimpun dana nasabah ya. Nah, ketika menghimpun ada beban bunga yang harus dia keluarkan ya. Jadi dia keluarkan belanja bunga tuh, beban bunga. Nah, tapi ketika dia salurkan bunga dana nasabah tersebut, dana pihak ketiga tersebut menjadi kredit, nanti dia mendapatkan pendapatan bunga. Nah, di net interest margin itu nanti kalian membandingkan berapakah besaran pendapatan bunga sebuah perusahaan dikurangi dengan beban bunga pada tahun tertentu. Nah, jadi di sini yang dilihat adalah spare-nya. Perbedaannya itu berapa sih gitu ya, persentasenya. Nah, kalau perbankan di Indonesia kalian perhatikan ya, spare antara bunga kredit dengan bunga simpanan itu cukup tinggi. Nah, kalau menurut teman-teman mana yang lebih tinggi? Apakah bunga kredit atau bunga simpanan? Bunga kredit, Bu. Bunga kredit ya. Nah, biasanya kalau kita bunga simpanan kan di kisaran 3%-an mungkin ya. Nah, bunga kredit bisa di belasan tuh. Nah, di sini spare yang tertinggi adalah di BBCA. Nah, oleh karena itu kita pengen kalau ingin melihat tingkat profitabilitas, salah satunya adalah dengan cara membandingkan net interest margin-nya, ya, perbandingan antara pendapatan bunga dengan beban bunga sebuah perusahaan pada tahun tertentu. Di sini yang paling rendah adalah BBNI, ya. Nah, kalau misalkan di negara-negara yang sudah maju gitu ya, relatif spare-nya itu rendah ya, tidak sebesar ini. Oke, kalau ini tingkat efisiensi perusahaan nih ya, kita bandingkan BOPO. BOPO itu beban operasional dengan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Jadi kita bandingkan biaya operasionalnya berapa dibandingkan dengan pendapatan operasionalnya. Nilai yang diharapkan tentu yang lebih efisien adalah yang lebih kecil ya. Jadi untuk mendapatkan pendapatan operasional tertentu dia membutuhkan biaya yang lebih kecil. Nah, di sini BBCA ya lebih efisien ya. Paling efisien sebesar 66%. Nah, kalau BBNI di sini 82%, berarti kita bisa katakan marginnya mainnya di belasan lah ya, sekitar 17%. Nah, ini tentunya menjadi sebuah kekuatan nih untuk Bank BCA ya, bagaimana dia bisa menghasilkan efisiensi dari beban operasionalnya. Oke, nah untuk yang LDR, NSFR, dan LCR itu kita dan LR ya kita sudah bicara likuiditas. Nah di sini loan to deposit ratio tadi ya, bisnis model perbankan adalah menyimpan dana pihak ketiga lalu menyalurkannya menjadi kredit. Nah kita ingin tahu
seberapa banyakkah gitu ya dari dana pihak ketiga yang dihimpun itu bisa disalurkan menjadi kredit kepada konsumen. Nah, di sini presentasenya. Jadi kalau BBCA 73% dari total dana yang dihimpun disalurkan menjadi kredit gitu ya. Nah, kalau ini bentuknya range aja teman-teman ya. Nah, yang harus dikhawatirkan adalah ketika nilainya di bawah 65%. Ketika dia sudah di bawah 65% berarti dianggap kurang efektif tuh ya untuk mengkonvert gitu ya dana simpanan tersebut menjadi penyaluran kredit kepada pihak konsumennya. Nah, kalau di atas 100% pun angkanya, nah itu harus kita perhatikan juga ya, berarti di satu sisi risiko dari perusahaannya juga meningkat. Oke. Untuk yang NSFR, di sini kita menghitung kebutuhan funding dalam 1 tahun gitu ya. Jadi kita punya kekuatan funding berapa dibandingkan dengan permintaan pendanaan dalam 1 tahun gitu ya. Kalau masih di atas 100% berarti ukurannya bagus ya. Kita masih mampu memenuhi kebutuhan pendanaan pada tahun tersebut. LCR bagaimana? Kalau LCR dia lebih sempit lagi, likuiditasnya dalam 30 hari. Jadi yang dilihat adalah high liquid aset gitu ya dibandingkan dengan net cash outflow-nya dalam 30 hari. Apakah masih memenuhi atau tidak? Nah, ini ukurannya juga sama ya. Makin besar makin baik. Oke, kalau yang ini leverage ratio kita bandingkan modal inti dengan total aset. Nah, ya. Yang harus dilihat adalah ketika nilainya sama dengan 3%. Kalau di atas itu kita dianggap bagus ya. Oke, teman-teman coba perhatikan dari ke-14 rasio ini manakah perusahaan yang nilainya atau kondisinya paling bagus. Yang mana? Apakah BBCA, BRI, Mandiri, atau BNI? BBCA mungkin. BBCA, Bu. BCA ya. Lalu yang menurut kalian kurang baik nih di antara keempatnya yang mana? Ukurannya ya. BNI mungkin. Ya, di beberapa tempat ya BNI ternyata ukurannya lebih kecil. Nah, sebenarnya yang teman-teman lakukan tadi ya dengan melakukan analisis rasio ini ya kita sudah melakukan analisis fundamental nih ya. Kita mencoba menganalisis perusahaan gitu ya di luar dari analisis terhadap harganya. Jadi kita lihat kinerjanya, performance-nya gitu ya, profitabilitasnya, likuiditasnya. Nah, coba kita lihat. Biasanya ya hasil analisis ini akan sejalan nih dengan harga saham dari perusahaan. Nah, kalau misalkan di beberapa case tertentu bisa jadi ukuran secara kinerjanya baik gitu buruk misalkannya, tapi kok harga sahamnya di nilainya baik. Nah, kita sudah belajar ya di pertemuan-pertemuan awal sebagai investor kita tidak hanya melihat pencatatan atau fakta yang telah terjadi. Kalau di sini kan kita bicara angka-angkanya dari laporan keuangan, berarti kita bicaranya adalah past transaction gitu ya. Nah, kemungkinan bisa jadi nanti ada potensi yang dilihat oleh pasar gitu ya, sehingga nanti reaksinya sedikit berbeda nih dengan catatan past transaction-nya ini. Oke, lalu kalau misalkan secara ukuran fundamentalnya juga tidak terlalu baik, lalu kita lihat juga mungkinan upcoming potensialnya juga nggak terlalu baik gitu ya, tapi kok nilainya harga saham itu tinggi, nah itu kita bisa curigai itu ya, jangan-jangan sedang ada aksi menggoreng saham gitu ya. Nah, tadi teman-teman sudah menganalisis ya nilai saham dari bank. Nah, kita bandingkan nih, saya tadi baru ambil makanya sempat berhenti dulu ya. Nah, ini kurang lebih adalah harga saham dari Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank Rakyat Indonesia. Nah,
Jalan ya, ternyata Bank BCA nilainya yang relatif lebih stabil dan lebih tinggi nilainya ya, sebesar 7.600. Cuman yang cukup mengejutkan adalah nilai Bank BRI nih teman-teman ya tadi ya. Kalau kita lihat sebenarnya dari kinerjanya dia cukup bagus kan ya, kedua setelah BBCA, tapi ternyata nilainya hampir setengahnya nih, cuma 4 ribuan ya. Nah, itu mungkin nanti bisa menjadi pendalaman lagi oleh teman-teman, apa sih penyebabnya gitu ya, kenapa kok bisa berbeda. Tapi kurang lebih dengan kita melakukan analisis fundamental ya, kurang lebih bisa menggambarkan nilai valuasi dari saham sebuah perusahaan, terutama ketika misalkan teman-teman ingin memutuskan kira-kira mau invest di mana gitu ya, membandingkan beberapa perusahaan, salah satunya bisa menggunakan analisis fundamental tadi. Oke, mungkin sebelumnya ada yang mau ditanyakan sebelum kita kuis? Oke, ada nggak? Cukup. Ya, kalau gitu teman-teman mungkin untuk pertemuan online hari ini sampai di sini ya. Nah, selanjutnya kita kuis, waktunya 45 menit. Jadi saya minta waktu 15 menit tambahan ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti kuisnya bisa dilihat di LMS ya, bentuknya pilihan ganda, tolong kerjakan sendiri-sendiri ya. Baik, itu aja mungkin dari saya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup pertemuannya? Cukup? Oke. Kalau begitu, terima kasih ya untuk kehadiran teman-teman di perkuliahan ke-7 hari ini. Nanti silakan akses LMS-nya untuk mengerjakan kuisnya. Ya, saya doakan semoga nanti UTS juga teman-teman semuanya lancar gitu ya, dalam keadaan sehat dan bisa mendapatkan nilai yang bagus semuanya ya. Baik kalau begitu. Ya, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.